Kita akan lanjutkan perbincangan dan juga sudah bergabung dengan kita Pak Saud Situmorang, pimpinan KPK 2015-2019 yang tentu Pak Saud ketika menjabat juga pasti pernah menemui kasus-kasus seperti ini di mana para petahana ini juga menggunakan sumber daya yang dimilikinya, kemudian memilih praktek-praktek kotor seperti ini untuk bisa mengantarkannya kembali mendapatkan kemenangan. Pak Saud silakan. Ya, ada beberapa case, saya nggak menunjuk case ya, tetapi ketika itu terkait dengan proses sedang melakukan pilkada, kemudian kita melakukan penindakan, tetapi lagi-lagi yang paling atas itu kan azas praduga tidak bersalah. Walaupun kalau case-nya OTT itu udah sangat matang ya, artinya kita sudah yakin betul dan prosesnya cukup lama. Tapi tetap kita menghargai azas praduga tidak bersalah. Artinya itu juga inline dengan penjelasan sebelumnya di Undang-Undang Pilkada dan kemudian PKPU dan seterusnya. Yang paling penting sebenarnya kita harus pahami memang ada paradoks. Kalau kita bicara integritas, masa sih kita menyajikan barang yang seperti ini begitu. Tetapi pada bagian lain yang paling tinggi itu dari semuanya itu adalah azas praduga tidak bersalah. Dalam kaitan itu bahwa proses hukumnya belum selesai. Makanya KPU sudah menyiapkan instrumen itu untuk kemudian bahkan dia nanti dilantik, setelah itu baru prosesnya ketika sudah diputuskan bahwa dia oleh pengadilan bahwa dia katakan putus akhir gitu ya, kemudian ya dia diberhentikan. Nah, persoalannya kembali lagi memang ini kan kita belajar di negara-negara ini kasus-kasus seperti ini juga ada, tetapi tetap mereka memegang azas praduga tidak bersalahnya. Dan ke depan memang pertanyaannya kembali lagi apa ini kita biarkan gitu. Karena kalau memang partai politiknya sedikit merasa bahwa yang mengajukan mereka merasa perlu mengganti, tentu harus ada ruang untuk kemudian itu menggantikannya, walaupun ada dengan sejumlah resiko. Dengan tanda gambar dan seterusnya. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa menyelesaikan paradoks ini pada bagian kita ingin orang calon yang berintegritas, cerdas, berintegritas, dan kemudian tidak terkait dengan, walaupun masih belum terpidana, masih tersangka, tetapi kita menyajikan sesuatu ketidakpastian yang kepada pemilih sebenarnya. Itu sebabnya ini pembelajaran buat kita ke depan. Kalaupun umpamanya digantikan prosesnya seperti apa, dan kita tahu bahwa di Indonesia petahana selalu menggunakan resource seperti itu. Kalaupun dia tidak petahana, sebenarnya kita harus menempatkan juga keadilan kepada calon tersebut. Bahwa dia adalah, kalaupun dia terkena OTT, ada proses yang belum selesai di dalam mengadili yang bersangkutan. Sehingga ini mungkin ke depan pembelajaran buat kita semua, bagaimana supaya kita menyajikan apa yang kita sebut sebagai yang dituntut oleh paratus demokrasi, bahwa pemilu yang berintegritas, gitu Mbak. Pak Saud, sebelumnya juga ada kesepakatan termasuk juga KPK dan Kejaksaan Agung ini yang mengatakan bahwa adanya penundaan proses hukum terhadap mereka-mereka yang berkontestasi, mereka yang mengikuti pilkada. Mengenai hal ini bagaimana pandangan Pak Saud seharusnya? Iya, memang itu kan boleh dibilang hal-hal yang case-nya berbeda ya. Dalam hal case-nya umpamanya itu kalau menyangkut pasal 2, yaitu kerugian negara mungkin di hold dulu, BPK-nya hold dulu, kan itu biasanya panjang penelitiannya kalau pasal 2, pasal 3. Tetapi kalau OTT yang pemerasan ini kan, ini udah sangat-sangat, apalagi kalau pemerasan ya, itu kan yang sangat sebenarnya sanksinya sangat berat ya, dan dilakukan terhadap pegawai yang bersangkutan. Dan pengalaman menunjukkan bahwa walaupun OTT itu selalu kita mengalami katakanlah conviction rate yang cukup tinggi gitu dan kita yakin pasti menang gitu, tapi azas praduga tidak bersalahnya harus kita akui karena hukum tidak boleh dilakukan dengan dendam, tapi yang bersangkutan juga harus mengakui kalau suatu saat putusan pengadilan menunjukkan bukti-bukti yang cukup. Baik. Jadi kalaupun ada tadi disebutkan dua instansi hukum yang lain sepakat untuk menunda itu, saya pikir untuk case-case yang di pasal yang 2, 3 dan seterusnya masih bisa diterima. Tetapi kalau itu adalah OTT dalam kaitan terjadi seketika saat itu juga, saya pikir semua kita tidak akan aparat penegak hukum siapapun mempunyai kewajiban untuk kemudian mencegah ataupun melaporkan tindak pidana yang terjadi. Apalagi kalau KPK sudah mendalaminya, sebagaimana dijelaskan kemarin oleh Alex, bahwa itu bahkan sudah dilakukan pendalaman sejak mulai bulan Mei. Dan itu peristiwa pidana sebelumnya sudah terjadi, didalami kemudian peristiwa itu terjadi lagi, gitu Mbak. Baik.
Mas Aditya punya pandangan juga mengenai hal ini. Memang ini hal yang berbeda ketika OTT ini merupakan hal berat sehingga kemudian sebaiknya tidak dilakukan penundaan, harus dilakukan penanganan secara segera. Ya, saya sepakat dengan Pak Saud ya. Memang ada batasan-batasan regulasi yang kemudian membuat ini situasinya menjadi sangat dilematis. Tetapi memang kita memang punya agenda besar gitu ya, terutama setelah pilkada ini selesai di tahun 2025 ke atas juga mungkin kita harus mulai membicarakan kalau terkait dengan persoalan pidana korupsi, bagaimana kita bisa mengatur secara lebih detail dan secara spesifik pengaturan-pengaturan soal pencalonan, terus kemudian berhak atau tidak untuk bisa masuk nama tersebut di dalam kertas suara, terus bagaimana pengaturan nanti ketika pencoblosan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya pikir ini adalah pembelajaran yang harus dilakukan gitu ya, dan harus direvisi aturan dan regulasinya agar kemudian semua orang merasa adil gitu ya di dalam pemilihan, agar kemudian tidak ada yang merasa diuntungkan dan malah pemilihan itu cenderung untuk seakan-akan berpihak kepada calon-calon tertentu gitu ya. Itu membuat situasi memang tidak adil buat semuanya gitu ya. Baik, revisi undang-undang mengenai hal ini nanti kita perdalam lagi di segmen selanjutnya. Tapi Pak Idam Khalid, apakah kemudian para calon pemilih ini juga bisa mendapatkan informasi karena rasanya itu menjadi hak mereka mengenai siapa calon yang akan mereka coblos esok, siapa calon yang akan mereka pilih. Mungkin tidak semua yang ada tinggal di Bengkulu, salah satunya adalah kita sebut daerahnya, ini mengetahui bagaimana saat ini ataupun juga kondisi apa saat ini yang menjerat salah satu calon yang akan mereka pilih, Pak Idam. Tentunya rekan-rekan kami di daerah, KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU KIP Kabupaten Kota, itu tentunya berkomitmen dengan clean government. Ya, karena ini merupakan komitmen kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan nanti apabila KPU di daerah menerima surat resmi tentang keterangan status hukum dari calon ataupun pasangan calon, maka KPU di daerah akan menyampaikan kepada pemilih atau mengumumkan kepada pemilih melalui badan ad hoc, PPK, PPS, dan KPPS. Jadi pada dasarnya dalam konteks prinsip keterbukaan, KPU di daerah siap akan menyampaikan informasi resmi apabila memang KPU di daerah menerima keterangan resmi tentang status hukum calon atau pasangan calon. Baik, kita bicara juga kemudian pada saat di TPS esok, karena ini jaraknya begitu dekat dengan hari pemilihan. Ketika besok warga, masyarakat tiba di TPS, akankah kemudian mendapatkan kembali informasi secara detail apa yang saat ini sedang mendera salah satu calon pilihannya, Pak Idam? Prinsipnya ketika KPU di daerah menerima dokumen resmi, tentunya informasi tersebut akan diteruskan. Baik. Dengan cara metode apakah kemudian besok satu persatu warga ini akan juga diberikan pengetahuan mengenai hal ini, karena mungkin ada beberapa masyarakat yang tidak juga melihat TV, media atau apapun gitu, termasuk juga mungkin baru mengetahui, baru disosialisasikan oleh para petugas KPU yang ada di sana di daerah masing-masing, Pak Idam. Kita bicara mengenai mekanismenya. Ya, kami meyakini bahwa pemberitaan yang sangat masif ini sudah diakses oleh pemilih karena pemberitaannya luar biasa, viral, dan tentunya sekali lagi kami tegaskan apabila memang KPU di daerah menerima surat resmi tentang status hukum calon, maka hal tersebut akan diumumkan kepada pemilih. Karena basisnya kami harus merujuk pada dokumen hukum yang formal. Baik, Pak Puadi, sebenarnya seperti hal ini kerap terjadi ini secara undang-undang, secara peraturan mungkin sudah ada payung hukumnya. Tapi kemudian bagaimana ditegaskan, bagaimana keberanian dari pihak Bawaslu untuk melakukan tindakan, apakah memang hal ini yang terjadi di lapangan, Pak Puadi? Ya, saya juga perlu sampaikan bahwa yang pertama ini apa sih pelanggaran-pelanggaran yang tentunya bisa membatalkan bahwa calon tersebut itu bisa batal dalam konteks dia sebagai pasangan calon. Nah, regulasi ini kan kalau kami kan mengatur tentunya karena ini dalam konteks pilkada atau penyelenggaraan pemilihan, maka kita tidak bisa keluar dari penyelenggaraan di Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, misalkan berkaitan tentang pelanggaran apa sih yang bahwa hal tersebut bisa dibatalkan sebagai calon atau juga pasangan calon, bahwa dia bisa terbukti melakukan mahar atau juga pembuktiannya harus dilakukan lewat pengadilan, atau juga bisa terbukti melakukan pergantian pejabat. Nah, norma-norma pembatalan dalam
undang-undang pemilihan pun itu juga diatur dalam beberapa kriteria misalkan. Ini ada di ketentuan pasal 47 ayat 5, pembatalan sebagai pasangan calon terpilih juga atau sebagai gubernur, wakil gubernur, sampai bupati. Nah, dalam hal ini juga hal tersebut, hal setiap orang atau juga lembaga yang tentunya terbukti memberikan imbalan dan pada proses pencalonan. Jadi semuanya ini aturannya ini sudah jelas ya. Kalau kami memang memastikan ketika ada informasi awal, ketika ada laporan yang jelas-jelas ini ruangnya berkaitan tentang penyelenggaraan pemilihan atau pilkada tersebut. Baik, bicara mengenai pembatalan status dari masing-masing pasangan calon peserta pilkada ini, Pak Idam, ada yang kemudian kita dengar di beberapa daerah sempat didiskualifikasi, tapi kemudian dianulir lagi atas perintah juga dari KPU Pusat. Bagaimana kemudian proses ini terjadi, apa evaluasinya, apakah masih tidak ada keseragaman antara KPU dengan KPU-KPU yang ada di provinsi ataupun juga daerah masing-masing. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda, kami segera kembali saat lagi.